na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara salah satu yang menyebabkan wudhu itu batal itu adalah perselingkuhan laki-laki. Di antara salah satu perempuan yang menyebabkan, dalam Al-Quran dikatakan wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Mahalu syahidnya lamastumun nisa, yaitu persentuhan dengan seorang perempuan. Ini kalau dalam beberapa madhab itu ada perbedaan ulama. Yang batal itu madhab kita Syafi'i. Yang madhab Imam Hanafi itu tidak batal. Makanya kawan-kawan jamaah yang mau berangkat haji itu saya arahkan untuk mengikuti madhab Hanafi agar di sana lebih aman. Kalau menyentuh perempuan tidak batal. Kalau madhab Maliki menyentuh itu batal, tapi kalau syahwat, kalau enggak syahwat enggak batal. Jadi ada 3 pendapat. Satu, Syafi'i menyentuh tek syahwat enggak syahwat batal. Kedua, menurut madhab Imam Maliki hanya kalau syahwat saja hukumnya batal. Kalau menurut madhab Hanafi menyentuh dengan apapun, yang penting dia syahwat tidak syahwat itu tetap hukumnya tidak batal. Madhab siapa? Hanafi. Makanya sing enak dalam masalah ini madhab Hanafi. Cuman madhab Hanafi ini kalau wudhu nggak bisa pakai jeding yang kecil. Ukuran wudhunya pakai air yang ukurannya 5 meter kali 5 meter. Makanya ada beratnya, ada ringannya. Harus pakai keran kalau madhab Hanafi. Madhab Hanafi itu kalau kamu sholat kok ketawa, itu sholatnya batal sak wudhu-wudhunya. Makanya ya ono enaknya ada tidaknya. Apa yang membedakan Syafi'i dan Maliki dan Hanafi? Mengartikan lamastum itu beda. Kalau Syafi'i mengartikan aulamastum itu hukumnya menyentuh, artinya menyentuh. Jadi kalau hanya dengan menyentuh tek batal, mau syahwat tidak ada urusan. Tapi kalau madhab Maliki, lamastum itu menyentuh tapi dengan syahwat. Sehingga kalau hanya menyentuh tidak batal. Kalau Hanafi malah mengartikannya lain. Kalau Hanafi itu bukan menyentuh. Menyentuh itu artinya berhubungan suami istri. Jadi kalau hanya menyentuh saja tidak ada masalah. Yang batal itu kalau hubungan suami istri. Makanya menyentuh mau syahwat tidak syahwat, madhab Hanafi hukumnya tidak batal. Kita bahas dari madhab kita saja, madhab Syafi'i. Ada syarat kriteria menyentuh itu bisa dihukumi batal. Kalau tidak menetapi kriteria ini berarti menyentuh dalam madhab kita tidak dihukumi batal. Walhasil annal lamsa naqidun bisyuruti khamsatin. Kesimpulannya bahwasannya menyentuh itu bisa membatalkan dengan menetapi 5 syarat. Kalau 5 syarat ini ada, berarti menyentuh hukumnya batal. Kalau tidak, berarti menyentuh tidak hukumi batal. Yang pertama apa? Ahaduha ayyakuna baina mukhtalifaini dzukuratan wa unusatan. Yang pertama adalah persentuhan itu jelas-jelas antara laki-laki dan perempuan. Fala naqda baina dzakaraini wala baina unsayaini. Maka tidak dihukumi membatalkan persentuhan antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Walaupun perempuannya itu atau laki-lakinya itu mirip lawan jenisnya. Contoh, ada laki-laki kalau jalan seperti bencong. Kalau jalan seperti apa bencong itu? Kalau jalan seperti bukan seperti laki-laki melambai-lambai. Walaupun kamu sentuh, wong dia jelas-jelas laki-laki, maka hukumnya tidak batal. Wala baina ahadihima wa khunsa,
Dan juga tidak batal antara laki-laki ataupun perempuan menyentuh khunsa muskil. Khunsa muskil alasannya kenapa? Lihtimali ayyakuna mislahu, karena ada kemungkinan bahwa khunsa muskil itu adalah satu jenis dengan kita. Contoh, ada orang dia punya 2 alat kelamin yang dua-duanya hidup. Memang ada. Jadi lah ya makanya dikatakan khunsa muskil, dia adalah orang khunsa yang posang, yang muskil. Tidak jelas ini laki apa perempuan. Ada zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang mungkin mestinya ada ya, tapi kita nggak ngerti. Di sekitar kita mungkin ada. Jadi dia dua-duanya ada. Lah itu kalau kita nyentuh, kamu nyentuh nggak batal. Mbak-mbaknya nyentuh juga nggak batal, sama-sama nggak batalnya. Kenapa? Karena lihtimali ayyakuna mislahu, karena dimungkinkan dia perempuan atau dia laki-laki. Makanya laki-laki nyentuh no problem, perempuan nyentuh juga no problem, tidak masalah ya. Karena syaratnya harus mukhtalifaini, yang jelas-jelas berbeda. Yang kedua, iki rada ya penting yang kedua ini ya, ini untuk menghukumi kalau kita pulang. Saniha ayyakuna bil basyarah wa hiya zahirul jildi. Yang membatalkan itu adalah persentuhan kulit. Kulit itu apa? Zahirul jildi, yaitu luarnya ini. Jildi ini. Kulit. Kulit mana saja, mau kulit dalam mau kulit luar sama. Itu ya. Wa misluha al-lahmu, begitu juga sama dengan kulit daging. Seperti apa? Kalahmil asnan, seperti nih dagingnya gigi. Ya gimana cara nyentuh dagingnya gigi dengan dagingnya gigi perempuan laki-laki, ya sulit ya. Atau wal lisan, atau lidah dengan lidah ketemu, batal juga ya. Sama dengan kulit, yaitu itu. Wa batinil ain, atau mata dengan mata ketemu. Nih mata yang dalam itu juga dihukumi membatalkan. Kalau sudah saya katakan dengan kulit, ini perhatikan ini anak-anak yang besar-besar, fala naqdo bisya'ri, maka menyentuh rambut itu hukumnya tidak batal. Kamu kok nyentuh rambutnya perempuan, gak batal, bisya'ri, karena yang batal itu pertemuan antara kulit dan, kalau rambut tidak batal. Kok saya menyentuh rambut, bahkan di sini ordo hot, agak hot sedikit. Wa inna bata alal farji, walaupun rambutnya tumbuh di kemaluan. Ya memang kitabnya kayak gitu ya. Ini kitab Nihayatuz Zen halaman 27. Jadi kalau ada rambut tumbuh dari dalam panjang sampai 10 meter, terus dipegang, itu hukumnya tidak membatalkan ya. Tapi kalau tangan itu yang membatalkan, kulit yang membatalkan. Tidak membatalkan, karena yang membatalkan syaratnya harus apa tadi? Kulit. Kalau tidak kulit tidak ya. Berarti kalau rambut tidak, apalagi yang tidak wazufar, kuku. Jadi sama mana mbaknya punya kuku panjangnya 20 meter. Berarti sini sampai jalan sana itu dipegang kayak gini itu kukunya tidak membatalkan. Karena yang membatalkan persentuhan antara kulit dan kulit. Tapi kalau kuku tidak. Apalagi wal azam, tulang. Sama mana kamu pas kenapa gitu terus tulang kamu keluar, tulangnya tok. Nah itu disentuh tulangnya tidak membatalkan. Maka para ulama mengatakan yang membatalkan syarat nomor 2 persentuhan kulit. Rambut bukan kulit, kuku bukan kulit, tulang bukan kulit. Maka ketika kita menyentuh rambut, menyentuh kuku, menyentuh gigi, gigi juga tidak batal. Wasin, jadi sin gigi. Jadi kalau ono arek perempuan istrinya terus disentuh sama suaminya karena gemes sama giginya, mungkin giginya maju. Ya, ada dek, saya gemes sama gigimu dek, pegang giginya, itu nggak batal wudunya. Karena persentuhan itu harus kulit dengan kulit. Ya,
Wasalisuha, yang ketiga, syarat yang ketiga yang bisa membatalkan apa? Ayakuna biduni hailin fala naqda ma'al hail walau raqiqan. Yang ketiga adalah persentuhan itu tidak ada penghalangnya, tanpa penghalang, sehingga tidak dihukumi batal orang yang menyentuh dengan penghalang walaupun penghalangnya sangat tipis sekali. Contoh, sampean mau salaman dengan perempuan, tiba-tiba sampean kalau enggak jejak salaman atau enggak menyentuh, maka hukumnya sampean dibenci. Akhirnya kan kita banyak ulama yang kadang-kadang salamannya pakai serban, itu yang bagus itu. Jadi jangan salaman langsung tapi pakai serban. Kalau santri sini sudah tahu, saya nggak senang salaman dengan perempuan, jadi nggak salaman. Jadi kalau salaman begini, sini itu satu tidak menyebabkan dosa selama tidak syahwat. Nomor dua tidak membatalkan karena ada penghalang. Walaupun penghalangnya tipis, umpamanya sampai nyentuh istrinya pakai stocking, baju yang sangat ketat itu kan tipis sekali, kamu pegang, itu enggak batal. Kenapa? Karena ada penghalang. Atau tangan kamu bungkus pakai plastik kemudian kamu nyentuh juga tidak batal, karena ada penghalang. Walau kana raqiqan, walaupun penghalangnya itu tipis juga tidak membatalkan. Yang ketiga, yang keempat, rabi'uha ayyablugha kullun minhuma haddan yashtahi fihi. Yang ketiga adalah dua-duanya sudah mencapai pada batas yang dimana sudah diinginkan atau disyahwati. Artinya umur yang sudah disyahwati. Orang kalau kita lihat kita syahwat, kita senang pada itu namanya haddan yashtahi. Kalau masih kecil kan kita enggak syahwat. Kalau masa ada orang anak kecil syahwat, berarti enggak beres otaknya. Ya. Secara umum manusia anak yang kecil TK itu kita enggak syahwat. Nah, kemudian kalau sekarang pasti banyak yang bertanya, umur berapa haddan yastahi? Umur berapa perempuan itu atau laki-laki itu mulai ada disyahwati? Itu kalau dalam kitab Sulam Taufik, Mirqatu Su'udi Tasdik, itu dikatakan kalau umur 5 tahun itu ulama sepakat tidak batal. Tidak batal umur 5 tahun. Umur berapa Mbak? 5 tahun dipegang, sepakat ulama tidak batal. Umur berapa ini anak kecil ini? Umur 6 tahun. Maka 6 tahun khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Fafihi khilafun. Tapi kalau umur 7 tahun fahuwat tifak, maka kalau umur 7 tahun sepakat sudah hukumnya membatalkan wudu. Umur 7 tahun itu kelas berapa ya SD ya? Kelas 1. Kelas 1 apa kelas 2? Kelas 1. Ya kelas 1 SD berarti yang membatalkan. Makanya anak-anak SD yang perempuan-perempuan itu yang kecil-kecil, anak TK itu kan kalau ketemu dengan saya kan, go salaman kecil-kecil, ya salaman. Kalau sudah SD biasanya kalau ngajak salaman, kalau saya mau sholat, tidak bisa. Saya masih kecil Gus. Iya kamu kecil, tapi dalam umurnya kamu sudah umur berapa ini? Umur 8, nggak bisa. Kelas 2 SD sudah membatalkan wudu. Kelas 1 SD sepakat malahan kelas kalau umur 7 tahun. Kalau TK itu loh masih umur 6, ulama masih khilaf. Kalau umur 5 ulama sepakat tidak. Tapi kalau umur 7 tahun maka sudah pasti membatalkan wudu. Jadi 5 tidak sepakat, sepakat tidak, 6 khilaf, kalau 7 tahun hukumnya pasti membatalkan. Sehingga falau balaghahu ahaduhuma walam yablughul akhar falanaqdha. Sehingga kalau ada salah satu umurnya belum sampai, maka hukumnya tidak batal. Contoh, si Faiz menyentuh anak kecil yang umurnya masih 5 tahun.
berarti tidak batal karena salah satunya belum sampai ke had dan yashtahi, sampai di batas umur di mana dia pantas untuk disukai. Ada orang umur 3 tahun faiz bersentuhan tangan kok faiz syahwat, itu berarti faiz sudah tidak beres otaknya. Ya. Ini kita ngukumi yang beres-beres saja. Nomor berapa itu? Nomor 4. Nomor 5, khamisuha adamul mahramiyah fala naqda bilamsil maharim. Yang nomor 5 adalah tidak ada hubungan mahram. Sehingga kalau udah hubungan mahram maka hukumnya tidak membatalkan. Kamu menyentuh adik kamu, Ali menyentuh adiknya yang mondok di Pondok Putri, batal dek. Oh enggak, kau sedarah dengan aku. Menyentuh saudaranya, menyentuh kakeknya, menyentuh orang tuanya, itu tidak dihukumi batal. Tapi kalau tidak ada hubungan apa-apa, hukumnya batal. Loh dek, kita kan akan halal dek, ya halal. Mahram, kalau sudah mahram hukumnya tidak membatalkan. Ya masa kamu ketemu sentuhan sama ibu kamu batal? Ya enggak. Itu ya. Cuman di sini ada satu keterangan. Wa min khususiyati nabiyina sallallahu alaihi wasallam ada munaqdi wudu'ihi bilamsi ghairil maharim. Termasuk khususiyahnya Kanjeng Nabi, Nabi kita itu tidak membatalkan wudhu kalau bersentuh dengan yang bukan mahram. Khususiat itu hanya terjadi hanya untuk Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita nyentuh orang hukumnya batal. Kalau kita nyentuh orang yang bukan mahram perempuan hukumnya batal. Tapi untuk Kanjeng Nabi Muhammad punya kekhususiahan menyentuh lawan jenis hukumnya tidak batal. Sehingga kalau ada pertanyaan, Rasulullah ketika akan ngimami sholat itu menyentuh Sayyidah Aisyah, bahkan mencium keningnya Sayyidah Aisyah, itu batal apa tidak? Hukumnya jelas tidak batal karena untuk Kanjeng Nabi ada khususiyat. Apa khususiyatnya? Yaitu Kanjeng Nabi kalau untuk lawan jenis hukumnya tidak batal, tapi kalau kita hukumnya batal. Makanya rame atau di mana-mana. Sebenarnya istri itu membatalkan wudhu apa tidak? Ya membatalkan. Yang tidak membatalkan itu mahram. Istri itu bukan mahram. Paham? Istri itu bukan mahram, itu artinya apa? Orang yang haram dinikahi. Lah istrimu kamu nikahi. Justru kalau mahram malah nggak bisa dinikahi. Istri kamu itu bukan mahram. Sehingga kalau istri kamu bukan mahram, menyentuh juga membatalkan wudhu. Tapi kan sudah dinikahi. Dinikahi tidak lantas menjadikan mahram. Nah, makanya Kanjeng Nabi dengan Sayyidah Aisyah menyentuh hukumnya gimana? Tidak batal. Alasannya kenapa? Wa min khususiyatin nabiyina, termasuk khususiyah untuk Nabi kita itu menyentuh lawan jenis hukumnya tidak batal. Itu untuk Kanjeng Nabi. Untuk kita ya tetap dihukumi batal. Jadi itu kriteria beberapa hal yang dimana orang kalau dalam madhab Syafi'i menyentuh bisa dihukumi batal. Semoga barokah manfaat ilmu kita semuanya. Al-Fatihah.